seorang sahabat. Tidak ada satupun dari kita yang hadir di sini yang bisa melebihi kedudukan para sahabat dalam nilai atau tingkatan apapun, bahkan keikhlasan sekalipun. Kalau kita mau adu ikhlas dalam ibadah, mana ikhlas, kita atau sahabat? Para sahabat jauh kemana-mana. Tetapi kita lihat setinggi derajatnya sahabat yang ikhlas dalam beribadat tetap disalahkan oleh Rasulullah. Dikarenakan apa? Salah dalam beribadah, tidak sesuai ilmu yang ditetapkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحبائب، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله, yang kita muliakan guru-guru kita, para habaib, wabil khusus akhina fillah sahibul majlis Al-Sayyid Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Al bin Hamid, mata'ana Allah bituli hayatih insyaallah. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan beliau dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga akhina fillah fadilatul Ustaz Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf, kita doakan beliau juga panjang umur, sehat afiat, dan juga para habaib lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus juga orang tua kita Al-Habib Ali Al-Jufri dan guru kita Al-Ustaz Muhammad Chandra Sidqi, Ustaz Haji Rifai, dan para asatid, para talabatul ilm, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari demi hari sampai kita berjumpa kembali, ini merupakan satu nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Masih kita diberi sehat afiat, alhamdulillah, panjang umur, dan juga mendapat taufik dari Allah sehingga kita bisa kembali lagi melangkahkan kaki, dimudahkan urusan kita untuk bisa kita menghadiri majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah menjadi salah satu saksi untuk kita bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita dengarkan tadi mawaid hasanah dari guru kita Al-Habib Umar dan Ustaz Muhammad Chandra atas apa yang beliau sampaikan. Luar biasa, adalah yang tersisa bagi kita untuk kita mengamalkan. Hadirin rahimakumullah, bahwa ilmu penting untuk kita, tetapi yang utama adalah amal. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah untuk ibadah, bukan untuk belajar. Sampean yang duduk di pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mau jadi pinter setinggi apapun, itu bukan intinya diciptakan. Tujuan diciptakan adalah beramal, diamalkan. Tetapi amal membutuhkan ilmu, agar amal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh syariat. Dan inilah tujuan kita, duduk dekat dengan para ulama, duduk
duduk dekat dengan orang-orang yang menjadi pembimbing kita agar kita bisa melihat, mencontoh. Di dalam sebuah riwayat hadis yang dikenal dengan hadis musii'us shalah. Maaf, Anda maju sedikit. Tempatnya jelas masuk. Hadis musii'us shalah. Hadis musii'us shalah adalah hadis yang terkenal bahwa ada seorang sahabat datang masuk ke masjid Rasulullah, dan saat itu Rasulullah dengan para sahabat sedang duduk. Tiba-tiba masuklah sang sahabat ini, lalu tiba-tiba juga saat itu juga beliau sholat. Selesainya dari sholat, beliau menghampiri Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Hal shallait?" Apakah kau sudah salat? Padahal Rasulullah tahu dia baru salat. Maka Rasulullah SAW ketika menanyakan kepada sahabat tadi, dan sahabat pun menjawab, "Naam ya Rasulullah." Sudah, betul ya Rasulullah. Apa jawab baginda Nabi? La, innaka lam tusalli. Kau belum salat. Ulang lagi, kata Rasulullah SAW. Dengan mudah dan entengnya beliau menuruti perintah Rasulullah, dia ulang lagi salatnya. Selesai dari mengulang salat, kembali dia duduk dengan Nabi. Ditanya lagi kedua kali oleh Rasulullah, "Kau sudah salat?" "Sudah ya Rasulullah." "Belum, masih belum salat." Ulang lagi. Dia ulang salatnya ketiga kali, lalu duduk lagi dengan Rasulullah. Ditanya lagi, "Kau sudah salat?" "Sudah ya Rasulullah." "Belum, kau belum salat." Sampai akhirnya sahabat ini pun menyerah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah manusia yang bisa bersalah, maka tunjukkan aku kesalahanku." Au ma'anal hadis. Hadirin rahimakumullah, lalu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini cara-cara salat yang baik. Dimulai dari Rasulullah ajarkan kepadanya untuk berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu menghadap ke kiblat dan memulai dengan takbiratul ihram, lalu membaca Fatihatul Kitab dan seterusnya sampai selesai dari salat. Hadirin rahimakumullah, kita lihat seorang sahabat, tidak ada satupun dari kita yang hadir di sini yang bisa melebihi kedudukan para sahabat dalam nilai atau tingkatan apapun, bahkan keikhlasan sekalipun. Kalau kita mau adu ikhlas dalam ibadah, mana ikhlas, kita atau sahabat? Para sahabat jauh kemana-mana. Tetapi kita lihat setinggi derajatnya sahabat yang ikhlas dalam beribadah tetap disalahkan oleh Rasulullah. Dikarenakan apa? Salah dalam beribadah, tidak sesuai ilmu yang ditetapkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di sini kita bisa belajar bahwa ibadah tidak cukup hanya modal ikhlas, tetapi ibadah juga dibutuhkan yang namanya ilmu. Namun hadirin rahimakumullah, kembali lagi intinya adalah ketika kita memiliki ilmu, pengetahuan yang Allah sampaikan kepada kita melalui telinga kita, mata kita, yang masuk ke dalam hati kita, bukan untuk kita simpan tetapi untuk kita amalkan. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik untuk kita beramal. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah dengar hadirin rahimakumullah, Habib Umar katakan bahwa di antara rahmatnya Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, karena Allah tahu kita ini umat Islam, umat Nabi yang paling mudah jenuh, paling gampang bosan. Oleh karenanya Allah nawwa'al ibadah, Allah Ta'ala perbanyak jenis ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ini, ada itu, sampai kita tahu seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena masih memberi minum anjing. Luar biasa ini umat, luar biasa umat Nabi Muhammad SAW.